Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Wayu Afifah, NIM 1931410009, nomor absen 11, kelas 2D3, Teknik Kimia, akan menjelaskan LKM Praktikum Pengendalian Proses bab 4 mengenai tanning pada sistem closed loop untuk pengendali suhu. Yang pertama yaitu macam-macam controller. Yang pertama yaitu proportional controller atau P. Yang kedua yaitu proportional integral controller atau PI. Dan yang terakhir yaitu proportional integral derivative controller atau PID. Di mana setiap controller ini memiliki ciri-ciri yang berbeda, seperti yang terlihat pada grafik di samping ini, yang menunjukkan control action untuk masing-masing controller. Yang nomor 2 yakni menunjukkan proporsional atau P. Yang ketiga menunjukkan proporsional integral atau PI. Dan yang nomor 4 menunjukkan proporsional integral derivatif atau PID. Selanjutnya adalah parameter respon hasil tanning. Pada tanning terdapat beberapa parameter untuk menunjukkan hasil responnya. Yang pertama yaitu rise time atau TR. Rise time merupakan waktu pertama kali terjadinya titik potong garis PV dengan SP. Yang kedua yaitu time to first peak atau TP, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak pertama. Yang ketiga yaitu settling time atau TS, yakni waktu saat PV mencapai 95% dari SP. Selanjutnya yaitu Desa ratio atau perbandingan tinggi puncak kedua dengan puncak pertama, atau C per A, di mana C merupakan tinggi puncak kedua dan A merupakan tinggi puncak pertama. Selanjutnya yaitu period of oscillation atau P, yakni jarak antara dua puncak atau dua lembah. Selanjutnya yakni offset. Offset merupakan selisih PV pada kondisi steady state dengan SP. Selanjutnya yakni response time atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan tunak. Yang terakhir yaitu peak overshoot ratio, yakni A per B atau selisih perbandingan antara puncak pertama dengan jarak antara steady state dengan nilai SP. Pada Ziegler-Nichols rules, tiap controller type memiliki nilai proportional gain atau KC, nilai integral time atau TI, dan derivative time atau TD yang berbeda-beda. Pada control type proporsional atau P, nilai proportional gain atau KC-nya 2 ppc. Integral time atau TI-nya tidak ada dan derivative time-nya tidak ada. Pada proportional integral, KC bernilai 2,2 ppc. TI bernilai 0,83 pc dan tidak ada untuk nilai derivative time atau TD. Sedangkan untuk controller PID, proportional gain-nya sebesar 1,7 ppc, integral time atau TI-nya sebesar 0,5 pc dan derivative time atau TD-nya sebesar 0,13 pc. Yang pertama yaitu data hasil pengamatan pada kondisi kritis dengan nilai PBC sama dengan 4,5.
Berikut ini merupakan data hasil pengamatan pada kondisi kritis dengan T dengan satuan sekon dan persen PV. Nilai T dimulai dari 0 sekon sampai dengan 393, sedangkan nilai PV-nya sendiri dimulai dari 42,2 sampai nilai akhirnya sebesar 44,5. Selanjutnya, berdasarkan data hasil pengamatan tadi diplot grafik dengan nilai waktu dalam satuan sekon sebagai sumbu X dan persen PV sebagai sumbu Y. Grafik ini merupakan grafik pada kondisi kritis. Pada grafik ini kita hitung nilai PC atau jarak antara bukit, di mana pada jarak ini pada bukit pertama masih ditemukan hasil yang cukup besar daripada bukit kedua, bukit ketiga, dan bukit keempat. Oleh karena itu kita ambil nilai yang cukup konstan, yakni pada bukit kedua. Pada nilai antara bukit kedua dan bukit ketiga didapatkan jarak yang cukup konstan antara bukit kedua, ketiga, dan bukit ketiga, keempat, dan seterusnya, sehingga diambil nilai tersebut. A2 tentukan nilai PC berdasarkan grafik di A1 dan parameter pengendali untuk tanning menggunakan metode Ziegler-Nichols. Untuk PBC sebesar 4,5, PC dihitung dengan jarak antara bukit kedua dan bukit ketiga. Jarak ini merupakan jarak yang cukup konstan dan hasilnya tidak terlalu jauh dibandingkan bukit kedua dan ke-1 yang masih cukup besar. Didapatkan hasilnya sebesar 12,5 detik. Selanjutnya menghitung nilai tau I, Kc, dan tau D untuk tiap model. Untuk P didapatkan nilai Kc, rumusnya yakni 2BB. Nilai Kc sebesar 9 dengan PB sebesar 4,5. Untuk nilai tau I dan tau D tidak ada. Untuk PI didapatkan nilai Kc sebesar 9,9 dengan rumus 2,2 dikalikan PB. Untuk tau I rumusnya yakni 0,83 PC, di mana PC-nya sebesar 12,5, didapatkan tau I-nya sebesar 10,375. Untuk tau D tidak ada. Yang terakhir yakni PID, didapatkan nilai Kc rumusnya 1,7 PB. Maka Kc sama dengan 1,7 dikali 4,5, hasilnya sebesar 7,65. Untuk tau I rumusnya yaitu 0,5 kali PC, yakni 0,5 dikalikan 12,5. Tau I sama dengan 6,25 detik. Yang terakhir tau D. Tau D rumusnya yakni 0,13 PC sama dengan 0,13 dikalikan 12,5, hasilnya yakni 1,625 detik. Selanjutnya pada sheet P, data hasil pengamatan tanning dengan tipe servo pengendali P, SP1 sebesar 40% dan SP2 sebesar 45,0%. Untuk nilai PB 4,5, tau 1 tidak ada dan tau D sebesar tidak ada juga. Didapatkan data pengamatan waktu dan persen PV.
di mana waktu dimulai dari 0 sampai 134 detik dan persen PV dari 41,8% sampai 44,3%. Selanjutnya, grafik hasil pengamatan. Yang A1, grafik kurva respon hasil tanding. Setelah didapatkan data hasil pengamatan tadi diplot dan dibuat kurva respon tanding P dengan sumbu X, yakni waktu dengan satuan sekon, dan persen PV sebagai sumbu Y. Selanjutnya kemudian nilai SP1 sebesar 40 ditarik garis horizontal dan juga nilai akhir sebesar 44,3 tadi juga ditarik garis horizontal, dan yang terakhir SP2 sebesar 45% juga ditarik garis horizontal. Garis-garis ini akan membantu dalam penentuan parameter respon hasil tanding. A2, tentukan analisis parameter respon hasil tanding. Yang pertama yakni overshoot. Nilai overshoot didapat dari perbandingan antara A dibagi B, di mana A merupakan jarak dari amplitudo tertinggi sampai ke nilai NA atau PV. Kemudian B merupakan jarak dari PV atau SP nilai akhirnya sampai dengan jarak SP1. Didapat nilai sebesar 2,25 dibanding 9,2 dalam satuan cm atau sebesar 0,2558. Selanjutnya DC ratio. DC ratio merupakan perbandingan antara bukit pertama dengan bukit kedua. Pada bukit pertama didapatkan sebesar 0,6 cm dibanding bukit kedua sebesar 2,25 cm. Sehingga menjadi 0,6 dibanding 2,25 atau 0,2727. Selanjutnya yakni peak time. Peak time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu bukit. Berdasarkan perhitungan ini didapatkan peak time sebesar 9,2492 detik. Selanjutnya yakni rise time. Rise time yaitu waktu pertama kali terjadinya titik potong garis PV dengan SP. Pada grafik ini ditunjukkan dengan garis orange ini yang pertama kali terkena oleh grafik yang berwarna biru ini. Didapatkan nilainya sebesar 5,2853 sekon. Selanjutnya yakni response time. Response time yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan tuna. Response time ini kapan pertama kali terjadinya kondisi steady state atau nilai yang sama pada NA, yakni didapatkan pada garis biru ini atau sebesar 50,2632 sekon. Selanjutnya yakni period of oscillation, yakni waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu bukit dan satu lembah, yang ditunjukkan oleh garis hitam ini yang lurus. Nah, waktu yang dibutuhkan itu sebesar 15,7895 detik. Yang terakhir yakni offset. Offset merupakan selisih PV steady state dengan SP, di mana hasilnya yakni 45 dikurangi 44,3, yakni sebesar 0,7%. Data hasil pengamatan tanding untuk controller PI dengan tipe servo pengendali PI
SP1 sebesar 40%, SP2 45%, PB 4,5, TI 10,38 sekon, dan TD tidak ada. Berikut ini merupakan data pengamatannya yang menyajikan waktu dan persen PV dengan waktu dari 0 sampai 460 detik dan persen PV dari 41,2 sampai 44,9. A1 grafik kurva hasil tanning untuk PI. Setelah didapatkan data hasil pengamatan, diplot waktu sebagai sumbu X dan persen PV sebagai sumbu Y untuk menghasilkan kurva respon hasil tanning. Setelah itu ditarik garis lurus untuk nilai SP1 sebesar 40, nilai NA sebesar 44,9, dan SP2 sebesar 45 untuk mempermudah dalam mendapatkan parameter respon dari hasil tanning. Selanjutnya A2, tentukan analisis parameter respon hasil tanning. Yang pertama, nilai overshoot. Untuk nilai overshoot pada PI, yakni tidak ditemukan overshoot karena peak pertama pada grafik ini di bawah nilai NA, sehingga nilainya tidak ada. Untuk DC ratio-nya juga tidak ada karena DC ratio merupakan perbandingan antara peak pertama dan peak kedua. Karena peak pertama di sini nilainya di bawah dari nilai akhirnya atau PV yang diinginkannya, maka nilai DC ratio-nya tidak ada. Kemudian peak time. Nilai peak time juga tidak ada karena peak-nya ini di bawah nilai NA-nya. Kemudian nilai rise time. Nilai rise time yaitu waktu yang pertama kali menyentuh dari garis merah atau nilai akhir ini. Didapatkan sebesar 41,52249 detik. Kemudian yakni response time. Response time merupakan waktu yang diperlukan pada saat keadaan steady. Dihitung dari pertama kali pada grafik terjadi steady, yakni yang ditunjukkan dengan garis berwarna kuning. Didapatkan waktunya sebesar 69,2042 detik. Selanjutnya yakni period of oscillation atau waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu bukit dan satu lembah. Karena bukit yang pertama dan kedua ini di bawah nilai akhir, maka nilai peak period of oscillation-nya tidak ada. Selanjutnya yakni nilai offset. Offset merupakan selisih antara PV pada kondisi steady state dengan SP, di mana PV pada kondisi steady state merupakan 45 dan nilai SP atau nilai akhirnya yakni sebesar 44,9. Selisihnya sebesar 0,1, satuannya dalam persen. Selanjutnya yakni untuk PID. Didapatkan data hasil pengamatan tanning dengan tipe servo untuk SP1 40%, SP2 45%, dengan PB 4,5, nilai TI-nya 6,25 detik, dan TD-nya 1,63 detik. Didapatkan data hasil pengamatannya T dan persen PV dari 0
sampai persen PV-nya sebesar 44,9 seperti pada tabel ini. Selanjutnya A1, grafik kurva respon hasil tanning. Setelah dilakukan pengamatan dan didapatkan data hasilnya, dibuat kurva dengan waktu sebagai sumbu X dan persen PV sebagai sumbu Y. Setelah itu, dibuat garis ke kanan untuk nilai SP1, nilai akhirnya sebesar 44,9 dan nilai SP2 sebesar 45. Selanjutnya, tentukan analisis parameter respon hasil tanning. Yang pertama untuk overshoot. Overshoot merupakan perbandingan antara A dan B, di mana A merupakan amplitudo yang paling panjang, jarak dari titiknya itu sampai dengan nilai akhirnya, atau garis oranye itu. Dan B merupakan jarak dari nilai akhir atau garis oranye sampai dengan SP1 atau 40. Didapatkan nilai overshoot sebesar 0,4 dibanding 0,94 dalam satuan cm atau sebesar 0,0408. Kemudian Desa rasio. Desa rasio merupakan perbandingan antara peak pertama dengan peak kedua. Seperti yang kita lihat, pada peak pertama dan peak kedua nilainya hampir sama, di mana jika diukur dengan penggaris didapatkan panjang sebesar 0,4 cm dan 0,4 cm, atau hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya yakni peak time. Peak time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang. Peak time dalam hal ini didapatkan sebesar 15,38 detik. Selanjutnya yakni rise time. Rise time yaitu waktu pertama kali bertemunya nilai akhir dengan nilai PV. Seperti yang kita lihat pada grafik tadi, yakni yang pertama kali dari nilai yang garis warna orange ini terkena grafiknya. Didapatkan pengukuran sebesar 12,3 detik. Selanjutnya response time. Response time yaitu waktu pertama kali dari grafik ini tadi itu mencapai kondisi steady, yakni yang ditunjukkan dengan garis berwarna merah. Yakni jika dihitung didapatkan waktu sebesar 42,30769 detik. Selanjutnya period of oscillation. Didapatkan period of oscillation-nya ini sebesar 0 atau tidak ada karena pada grafik ini ada gelombang pertama dan gelombang kedua ini sangat rapat dan tidak ditemukan adanya lembah, sehingga jarak antara satu gunung dan satu lembah ini tidak ditemukan karena terdapat dua buah gunung yang berhimpitan dan tidak ada lembah di antara keduanya. Yang terakhir yakni nilai offset. Offset merupakan selisih PV pada kondisi steady state dengan nilai SP. Didapatkan PV pada kondisi steady state sebesar 45 dan SP-nya sebesar 44,9,
Selisihnya yakni 45 dikurangi 44,9 atau sebesar 0,1%. Terima kasih telah menyaksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.